pasar tradisional. Itu tidak lagi tadi jurusan pemasaran itu tidak lagi harus memasarkan ke tradisional, tapi jurusan SMK pemasaran, SMK Business Management, BDP, bahkan sekarang sudah berganti nama, BDP itu bisnis daring. Ya, perusahaan juga seperti begitu. Kalau tidak memberikan atau membuat inovasi, membuat strategi baru, maka perusahaan atau yang namanya pekerjaan itu akan tersisihkan. Kalian harus bisa menyesuaikan, termasuk perusahaan juga bisa menyesuaikan. Ya, baik. Dibuka di kanal YouTube ini, di HTTP Hero Supermarket. Kalau buka sejak Hero Supermarket, kalian bisa buka ini. Ya, baik. Tujuannya adalah, ini tujuan dari perusahaan untuk menghadirkan kepada pelanggan kita di seluruh Indonesia yang terpercaya dan memberikan kualitas layanan dan juga nilai. Nilainya nilai apa saja? Ini sesuai dengan falsafah Hero. Ada 3 falsafah Hero. Yang pertama yaitu kita selalu mengutamakan servis yang terbaik kepada pelanggan. Yang kedua, boleh diingat, nanti ada review. Kalau ya di review dapat apa? Ya, di game memberikan servis yang terbaik kepada pelanggan. Yang ketiga, Hero bersama-sama menciptakan kesatuan manajemen yang sempurna. Selain Hero dapat berpartisipasi dalam pembangunan negara kita, mencapai kesejahteraan sama karyawan dan kemajuan negara kita. Ya, kalau ekonomi bagus, perusahaan bagus, maka negara juga akan bagus. Sebaliknya, negara maju, ekonomi maju, rakyat juga ikut maju. Ekonomi bangkit, rakyat juga sejahtera. Bagaimana caranya? Ya ikut berpartisipasi. Kalian juga harus ikut berpartisipasi. Jangan jadi orang pengangguran. Siap? Siap kerja? Siap bekerja? Siap berinovasi? Oke. Ya, nanti juga diikhtiarkan, kalau nggak salah di pelajaran kewirausahaan juga ada yang namanya apa? Kalian itu harus berinovasi, kalian itu harus punya kreativitas, kalian itu harus punya inisiatif untuk maju berbeda dengan yang lain. Itu ada di kewirausahaan. Ini berkaitan juga dengan nanti kegiatan PKL kamu. PKL di mana Pak? Boleh nanti di IKEA. IKEA di Bogor itu ada 1. Di mana? Ada yang tahu di mana? Satu. Ya. Di mana? Di situ ya. Yang sudah berjalan Pak Yedi memantau dan memonitor di PGRI 1 Cibinong ini, kita melaksanakan yang dekat dulu di Robinson dan di Ramayana dan di di Matahari. Ya. Matahari yang Bogor itu sudah tutup. Ada Matahari 1 di Bogor. Tapi ada juga di tadi kita selalu mengutamakan pelanggan. Dalam pelajaran kalian ada yang istilahnya customer is king. Apa itu customer is king? Customer is king apa? Pembeli adalah raja. Kalau di PT Hero Supermarket sama-sama semua dikumpulkan karyawan dan direksi dan pimpinan manajer semua. Customer atau pelanggan adalah yang membayar gaji kita. Setuju? Kalian harus setuju. Kami sudah setuju di sana. Jadi kalau tanpa customer, tanpa pelanggan, apa yang terjadi? Ya, banyak yang tutup seperti Giant, seperti Matahari, Ramayana Depok, karena mereka tidak dikunjungi sama customer, sama pelanggan. Nah, bagaimana caranya, strateginya supaya pelanggan ini tetap setia kepada kita, berikan pelayanan yang terbaik kepada mereka. Nah, partisipasi kalian di PKL cukup kuat. Kuat seperti apa Pak? Ya, apa nanti standarisasinya?
sangat dibutuhkan, diperlukan. Karena kalian itu juga sudah termasuk sebagian dari karyawan di sana. Tidak ada kelihatan ini BKL, ini honorer, ini karyawan, ini masih magang. Tidak, pokoknya yang masuk ke dalam perusahaan dimanapun itu, ketika menggunakan seragam itu sudah dianggap sebagai karyawan, sebagai pegawai. Jadi kalau misalnya pegawai itu tidak bisa mengikuti alurnya dari perusahaan, ya, yang tadi itu tidak memberikan servis yang terbaik, penampilannya acak-acakan, penampilannya semrawut, orang baru lihat aja sudah bosan, sudah bete. Apalagi kalau misalnya sekarang ngomongnya kamu tidak terarah, judes. Kalau di sekolah ada yang namanya 3S, senyum sama-sama. Sama-sama senyum, jangan berpikir ketika memberikan senyum ke lawan jenis itu jadi hal yang negatif, betul? Karena dalam agama juga disebutkan senyum aja itu sebagai ghibah, betul? Setuju? Kayak disingkat-singkat aja karena harus ngebut, ya. Jadi orientasi kita adalah pelanggan. Dimanapun kalian melaksanakan PKL, pembahasannya nanti ujung lagi, jangan sampai lupa. Ya, minta penjelasan sama Bapak dan Ibu guru yang di sini. Kalau Pak ini bahas satu persatu, setengah jam Pak ini akan beres-bereskan. Ya, paham? Pakai manajemen. Kalau nggak pakai manajemen, apa yang terjadi? Hancur. Hancurnya gimana? Contoh, kamu punya warung di rumah. Coba jangan pakai manajemen. Jangan tunggu sampai 1 bulan, 1 tahun, sehari juga habis. Ya, bagaimana Pak contohnya? Ada. Biasanya kalau yang di warung rumah itu yang penting ada duit, besok belanja. Ada duit, besok belanja. Begitu ya. Sama tadi Bapak kepala sekolah juga nyampein, yang namanya jadi penjual gampang. Mau jadi tukang dagang gampang. Mau jadi sales juga gampang. Gampangnya seperti apa, Pak? Kamu bawa air ini apa? Jangan sebutin mereknya dulu. Mineral ya, air mineral. Nih, bawa air mineral, dibawa sama kamu ke lampu merah. Lampu merah. Kalau lampu merah, nggak usah lulusan SMK, nggak usah lulusan SD atau nggak sama sekali sekolah juga bisa. Bawa aqua ke jalan. Ditawar-tawarin, laku nggak? Pasti laku. Kalau saya mau barang itu di atas, suruh ngapain? Suruh nyambil sendiri atau kita bantu? Ya, kita bantu peduli. Termasuk yang kecil-kecil, sampah atau debu pun ketika kotor di meja ini, kalau kita tidak peduli, maka yang terjadi apa? Kotor. Kalau kotor, orang biasanya apa? Terganggu, kemudian risih, kemudian apa lagi? Jijik gitu ya. Ya kan? Kamu datang ke sini aja ini udah bersih. Kemarin-kemarin ketika kamu masuk ke sini itu kotor. Yang ada apa? Udah gak mau masuk. Apalagi harus duduk, apalagi harus pegang. Nah itu juga yang terjadi. Apa di supermarket atau di departemen store itu tidak ada debu? Ada. Kalau kita nggak peduli dengan sampah, dengan debu, maka itu juga tidak akan terjadi. Ya, customer tidak akan datang ke kita. Lanjut yang ketiga, kita menghargai satu sama lain. Ini bagian dari tadi, ya, menghormati dan juga mengutamakan servis yang terbaik kepada pelanggan. Menghargai. Sekarang kan ada yang namanya apa? Istilah di negara itu ada intoleran. Oh, intoleran. Ya, tapi Bapak ini nggak bisa membahas lebih jauh tentang itu. Tapi yang pasti jangan sampai nanti ketika orang mau belanja yang produknya kira-kira menurut orang Muslim jadi haram, tidak dibantu. Sebodoh amat. Karena setahu Pak ini barang-barang impor yang diperlukan oleh non-Muslim juga banyak di sana. Ya. Kemudian ketika kamu ada di fashion, ada yang beli, maksudnya agak berbeda, laki-laki harus melayani sudah tidak ada lagi pembatasan kalau seperti itu. Ya, layani saja. Jadi kadang-kadang setahu Pak Yedi, pemutil datang keren banget, tahu pemutil datangnya pakai bas, pakai jas, itu datang masuk, ternyata dia
usir. Tapi ternyata ketika dia selesai masuk ke dalam, itu duitnya yang dimasukin ke apa? Ada kantong yang pakai di belakang ya, dibuka, duitnya itu gepokan. 10.000 itu 100 ribuan, itu bisa sampai 30 juta, 40 juta. Karena kepala suku yang di sana itu dijamin oleh PT Freeport. Supaya apa? Supaya Freeportnya aman. Nggak ngeliatin harga. Kalau kata kasir dibilang, Pak, semuanya 30 juta, dia bayar. Ya, kemarin itu kejadian belanjanya 2.500.000 sekian, dibayarnya 1 gepok. Dia kasihnya 1 gepok. Kata kasirnya, Pak, ini kelebihan. Ya, kembalikan. Dikembalikan 3 gepok, berarti dia bayar 30 hampir 3 juta. Yang 1 gepok itu 1 juta. Kembalinya suruh diambil. Lebihnya itu bisa sampai 500.000 sampai 800.000. Kalau di sana yang namanya kasir nggak pernah tekor. Kalau di kita di sini seringnya tekor. Karena apa? Orang Indonesia uang 500 aja dikejar. Orang di kota di sini kembalian 500 dikejar. Mana kembalian 500? Kayak gitu ya. Makanya banyak kasir di Bogor, di Cibinong ini banyak yang tekor. Ya, karena uang kembalian 500 mintanya jadi 1.000. Ya, ada yang begitu terjadi ya. Tapi karena harus melayani pelanggan dengan baik, kita layani dulu ya. Jadi itu Pak update buat kamu yang belum mendaftar PKL, nanti harus tahu ya, pembekalannya seperti ini. Kalau masuk pintu karyawan, keluar juga pintu karyawan. Kemudian ada pengaturan, ada SIP 1, ada SIP 2. SIP 1 masuk, biasanya aturannya jam 7 sampai jam 1 PKL nih. Jam 1 nanti mulai jam 6. Jelas nih, jangan sampai nanti yang siang baru masuk jam 12, jam 1 kita pulang. Ada ikut jam masalah SIP 2. Jangan. Ingat ya, yang SIP 2 ini masuk jam 1. Jam 12 dia udah datang. Jam 12 udah datang. SIP jam 1, jam 1, dia ikut pulang juga. Ada yang kejadian. Ya. Terus biasanya kalau di mall, di tempat-tempat perbelanjaan itu, yang namanya jajan itu mahal. Terus aja. Maka wajar kalau kamu nanti siapkan bekal, siapkan makan juga maksudnya. Kita ke IKEA, apa bedanya? IKEA itu konsep baru dunia. Ya, barang-barangnya dari Switzerland, dari Swiss, dari Belgia. Ya, bukan dari Indonesia, bukan dari Olimpik, bukan. Ya, kalian boleh lihat nanti. Karena IKEA bergerak dalam bidang perabotan rumah tangga, ya, alat-alat rumah, ya, boleh kalian. Tapi jangan aneh, memang berbeda konsepnya. Karena memang ke atas, menengah ke atas. Kayak dibeli mangkok aja satu itu 30.000. Kalau dipasarkan cuma 5.000 ya. Tapi anehnya mangkok itu kalau dilempar begitu, dilempar gitu nggak pecah. Luar biasa ya. Seperti ini nih, LED, tahu LED ini? Lampu ini kalau dijatuhkannya begini, lurus dari lantai 2, itu juga nggak pecah. Tapi kalau begini, atau posisinya, nah kamu boleh tester gitu, ya, itu bisa pecah. Tapi kalau seperti begini jatuhnya tidak pecah. Sama mungkin kalau dengan perabotan yang di kita itu punya Tupperware kalau ada isinya nih jatuh, ini kalau ini dipecahin, dijatuhin, apa yang terjadi? Pecah, hati tumpah. Tapi kalau Tupperware enggak. Kamu coba, ya, seperti begitu. Jadi punya kualitas, sudah teruji, ya. Itu diantaranya salah satunya. Baik, ini Pak Yedi mau sampaikan juga tentang peluang Anda. Lulusan baru ya, fresh graduate. Ya, coba kamu klik lebih lanjutnya di Hero. Di Hero Group itu ada apa? Ke bawah posisi yang tersedia. Kemarin ada rekrut, penutupannya tanggal 7 bulan 10 tahun 2001. Ada nih, pekerjaannya apa?
Bayar quality control, quality superior, ya. Biasanya ini orang yang suka negosiasi tentang harga. Balik ini yang balik lagi ke peluang Anda. Nah, buka sekarang ke Kero, ada nggak? Ya, Kero ada? Masih kosong? Belum. Buka lagi. Sekarang yang di Guardian ada, di Guardian ada banyak. Kategori manajer, kemudian ini masih ada tuh sampai 31 bulan 10. Sales asisten. Ini peluang kerjanya ada, ya. Waktunya mulai dari udah lama juga ya, bulan 9. Tapi kesempatan penutupannya sampai 31 bulan 10. Sekarang 2 hari lagi. 2 hari lagi ya. 3 hari. 3 hari lagi. Satu lagi dari mana? Ini dari Guardian ya. Baca-baca. Kategori manajer, regulator, kemudian ada kalau SMK basicnya adalah yang paling bawah. Mohon maaf. Jadi kalau yang atas untuk manajer itu S1. Setuju? Setuju ya. Kalau mau jadi asisten manajer atau jadi manajer atau supervisor, maka kamu harus S1. Setuju? Paham ya? Jadi jangan sampai nanti cari kerja di SMK susah amat sih. Nah, karena ada pemilihan-pemilihannya. Kalau kamu sales asisten biasanya kerja Pak. katanya mau kerja, tapi ada yang mau kuliah. Kerja apa Pak? Pak, saya mau cerita karena mau bekerja, tapi ada yang mau kuliah juga. Lanjut. Ya, sebagai institusi pasangan, kami punya tugas untuk memberikan ini informasinya. Ya, informasinya. Lanjut, karena ini yang perkenalkan, nama saya Muhammad Adil Fatihawaludin dari BDP 3. Yang saya mau tanya, maksud dari SOW itu scope of kamu belum bahas kan? Ya, kan kalau di departemen store, di supermarket itu ada divisi-divisi. Ada divisi grocery, ada divisi gudang, ada divisi akuntansi, ya, ada divisi customer relation namanya ya, CSR, CRO namanya, customer relation officer namanya, ya. Kalau di Ramayana itu yang melayani kartu anggota, membership. Ada kan? Ada yang membership? Ada bagiannya itu, ya. Kalau bazar ada bagian bazar. Bazar tentunya tugasnya adalah sama seperti pelajaran kamu. Yang pertama, display, menata produk, ada pengenalan tentang alat-alat transaksi, ada nggak? Ada pelayanan penjualan, pelayanan prima, pelayanan penjualan ada nggak pelajarannya? Nggak diajarin. Alat-alat transaksi ada? Benar ya? Nah, kalau sudah benar dan tahu, skop kerja kamu adalah di situ. Pak, saya sebagai pemasaran, tapi saya ada di posisinya depan aja dulu. Nah, di jurnal seperti itu, atau yang terbaru ada jurnalnya seperti ini ya. Jadi kamu yang akan magang nanti akan dikasih jurnal seperti ini. Nah, itu ada. Nah, jadi jurnal itu apa? Itu ada di situ. Ya, kembali. Jadi ini acara pembekalan, ya, sekaligus Bapak juga sebagai Kapron BDP, ya. Acara pembekalan ini tujuannya adalah untuk menyiapkan kalian agar kalian siap untuk PKL, ya, bukan siap mati, ya. Nah, siap untuk PKL. Kenapa? Ya, karena kalau nggak ada pembekalan, khawatirnya, ya, ada yang shock reality, kaget, kok tempat usaha dunia industri seperti ini, ya. Makanya Bapak Kabir tadi di slide kedua, ya, tolong, ya, itu ada beberapa ekspresi, ya, ada terutama di hari pertama kedua itu ada yang apa? Ada yang bingung, ada yang kaget, ada yang ngojok terus, gitu ya. Kenapa? Karena mungkin nggak ikut pembekalan
kita harapkan. Inilah kelebihan mungkin dari tim PSG kita. Ya, kalau di tempat lain jarang ada pembekalan seperti ini. Ya, mau magang ya magang aja. Silakan bahkan nyari sendiri, gitu ya. Nah, alhamdulillah, kenapa SMK Plus PGRI 1 Cibinong ini diminati? Ya, termasuk BDP, itu karena dari tim PSG-nya luar biasa. Dari zaman dulu, ya, dari zaman dulu itu seperti itu. Magang dicariin, ya, udah gitu pembimbingnya memonitor ya minimal 3 kali, nganterin, pas pelaksanaan dimonitor, pas penarikan juga. Ini sistem yang sudah diterapkan. Sudah gitu juga ada deh. Ini dibekali dengan jurnal. Jurnal itu adalah rekaman, ya, rekaman selama kalian melaksanakan PKL. Juga adalah perencanaan, planning, organizing, activity, sama controlling dari PSG. Nah, ini perlu kalian perhatikan. Jangan sampai dengan adanya PKL bahkan ironi gitu ya. Harusnya dengan adanya PKL kompetensi kalian meningkat, ya, karakter kalian meningkat. Ada PKL, ada beberapa yang terasa kurang. Kok anak setelah PKL itu kompetensinya kurang meningkat, ya. Ada anak yang karakternya itu bahkan ini, ya. Nah, kita perhatikan deh dari slide pertama ya. Kita mudah-mudahan keburu ya. Nah, coba. Nah, dari yang pertama aja, ya. Slide ada yang bingung, ada yang kaget, ya. Kenapa? Karena ya, dunia usaha, dunia industri itu adalah tempat bekerja. Jadi pasti sangat berbeda dengan ketika kalian di sekolah ataupun di rumah. Jadi benar-benar untuk bekerja, bukan buat main-main. Nah, ini harus jadi catatan bagi kalian. Tolong dijaga nama baik SMK Plus PGRI ini, nama baik keluarga kalian, nama baik kalian. Ya, ini jadi seperti itu. Makanya kita beralih. Biasanya yang agak menyepelekan atau kurang terbiasa, ya. Laporan kegiatan siswa ini kayak begini. Kamu tulis misalnya dari jam 8 sampai jam 10 tuh ngapain, ya. Istirahat ya tulis istirahat. Kalau ada libur ya nanti tulis libur juga. Nah, ini berdasarkan kronologis waktu, ya. Nah, ini harus dibiasakan. Jangan sampai misalnya nggak terbiasa. Ya, ini memang agak sedikit rutinitas yang kurang kamu sukai, tapi ini harus, ya, agar nanti penyusunan laporannya juga bagus, ya. Lanjut. Nah, catatan siswa dan pembimbing biasanya nanti ada. Jadi ada deh sistem yang dibikin di sini. Hari Sabtu atau hari libur minimal 1 hari, ya, dalam 1 minggu itu kami ke sekolah, temuin pembimbing kamu, minta tanda tangannya. Jadi dinilai. Kamu misalnya magang 8 minggu, ya 8 kali lah kesini dapat tanda tangan dari pembimbing internal. Ya, itu lihat catatan siswa dan pembimbing. Kalau memang ada kendala, ada catatan, silakan dimasukkan di situ. Ini ada yang terpenting. Harusnya begini. Tujuan PKL itu adalah, ya, bisa meningkatkan kompetensi kamu, bisa meningkatkan karakter kamu, sehingga kamu itu benar-benar bisa bekerja. Di sini kan kebanyakan pada bikin kerja, ya. Nah, tapi tadi harus realistis juga, ya. Untuk level lulusan SMK paling tadi jadi asisten, ya. Kalau misalnya middle management atau top management kamu belum bisa, ya, harus melanjutkan kuliah. Nah, ini makanya alhamdulillah ya, kalau BDP ini kita akomodir semua. Yang mau bekerja kita siapkan, yang mau melanjutkan kuliah silakan. Ya, silakan cari dulu sekolah-sekolah yang memang ikatan dinas. Ya, ikatan dinas itu artinya kamu gratis diasramakan, dikasih seragam, dikasih uang saku, itu kan banyak. Itu target bagi yang mau kuliah. Silakan cari. Banyak sekolah-sekolah pemerintah atau perguruan tinggi pemerintah yang gratis, bukan cuma gratis diasramain, dikasih seragam, dikasih
uang saku. Nah ini cari dulu. Berikutnya bisa juga kamu masuk misalnya ke perguruan tinggi favorit, ya yang lebih baik itu, ITB, UI, ya UGM, Unpad itu, kamu silakan. IPB, ya itu dicari dulu. Bisa dapat dari BDP bisa. Ya makanya Bapak bilang anak BDP itu mau dijadikan mobil mewah, ya mau bekerja kita bekali, ya technical skill bahkan manajerial skillnya juga ya diajari. Jadi BDP ini memang salah satu kompetensi keahlian yang sangat lengkap. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ismail Fajar dari kelas BDP 1. Saya mau tanya, kan laporan kemajuan praktek keahlian itu yang menilai orang perusahaannya atau guru-guru. Karena memang itu harus jadi tujuan, ya targetnya itu ngapain misalnya menegakkan panjang lebar kira-kira yang mau dinilai itu apa. Adanya untuk SMK ini kan pendidikan sistem ganda. Jadi PKL itu atau apa praktek kerja lapangan itu merupakan satu hal yang wajib. Bahkan kalau melihat kurikulum Permendikbud itu ternyata harusnya PKL itu minimal berapa bulan? 6 bulan, ya. Tapi kita bisa sederhanakan. Ini wajib karena memang kurikulum yang baru itu rasio untuk anak SMK itu 70% praktek, 30% teori, ya. Nah untuk kembali ke pertanyaan Rizky, ya, jadi yang itu dari pihak sana, ya. Jadi ketika kamu diserahkan, ya, dari pihak dunia usaha dan dunia industri, tentu dimonitoring oleh pembimbing dari sekolah. Jadi ketika PKL itu gambarannya begini, ya kamu belajar semuanya di sana, di Robinson, di Ramayana, ikutin di Matahari juga atau di tempat-tempat lain. Baik di instansi pemerintahan juga ada, ya. Alhamdulillah kalau yang di instansi pemerintahan responnya positif, ya karena memang beban kerjanya nggak begitu berat. Nah, yang di Ramayana, di Robinson, di TCM atau tadi yang Hero Group, ya yang sekarang terus bertransformasi, ya ada ITA tadi, ya. Nah itu dari mereka semua. Jadi buat kalian masuk, ya masuk kelas 1 itu sistem ganda sudah mulai berlaku, ya. Kalian diperkenalkan apa itu SMK, ya bidangnya apa. Kebetulan di sini adalah bisnis, manajemen dan teknologi informasi, ya. Ada dua, ya ada dua program. Kemudian yang berikutnya yang saya itu pendidikan di industri, ya. Nah pendidikan di industri itulah salah satunya yaitu kalian melaksanakan PKL dulu itu praktek kerja industri, ya. Dan sekarang itu berubah bolak-balik, ya. Dari PKL, PKL nanti mungkin apalagi entah, ya nggak tahu. Tapi yang jelas PSG melekat sampai hari ini. Yang mendasari bahwa penyelenggaraan SMK itu wajib memahami PSG, ya. Kemudian yang kedua wajib melaksanakan PSG, ya. Dan yang ketiga wajib melakukan pembekalan, ya. Apa? Agar memahami karakter dunia usaha dan dunia industri atau instansi, ya. Kemudian yang B, agar memahami karakter instansi atau lembaga, ya. Karena apa? Karena kita tidak semuanya di dunia, tapi ada juga yang di lembaga pemerintahan, ya, atau di BUMN. Cara yang terbaru kebetulan kami belum menggunakan itu, ya, bahwa PKL itu seminim-minimnya dalam 6 bulan dan boleh 1 tahun, ya. Maka itulah peluangnya. Dan nanti SMK itu yang terbaik adalah SMK kelas industri, ya. Jadi SMK kelas industri. Nah ini mohon kepada anak bisnis manajemen, ya. Kenapa pengetahuan ini saya berikan kepada Anda? Karena Anda
sebagai motor, ya, sebagai motor, sebagai leader untuk Sempur. Karena Sempur ini adalah bisnis manajemen, Andalah motornya, ya. Kami bukan bicara seperti ini Jabodetabek, maaf, bukan hanya di sini, ya. Jakarta SMK Negeri 25, ya, kami sering diundang, ya. Kemudian di Tangerang SMK Yapera, ya, dan banyak lagi, ya. Alhamdulillah, ya, untuk menyampaikan hal-hal ini kami bawakan dan kami selalu disupport oleh Adestik English Course. Saya ingin menanyakan tentang apa aja isi laporan yang dari PKL itu, Pak. Tadi saya kan laporan nih, apa aja isinya? Isinya Laporan yang kalian buat ujung-ujungnya nanti akan diuji dalam sebuah acara atau momen yang namanya ujian sidang laporan. Di situ one by one maju ke depan presentasi pakai PPT. Ya, seperti itu ya. Oke, kita simak dulu pengertian laporan. Jadi laporan, apa itu laporan PKL? Laporan praktek kerja lapangan adalah hasil penulisan siswa setelah menyelesaikan praktik kerja lapangan berdasarkan data yang diperoleh dan dituangkan dalam bentuk tulisan. Ada yang tahu data yang diperoleh dari mana sih? Kita bikin laporan berarti ada sesuatu dong yang kita harus masukin. Dari mana datanya? Dari mana? Ada yang tahu? Ya, dari kegiatan PKL. Kalau selama PKL dibuat, pertama kali kalian PKL, kalian megang apa sih namanya? Yang kalian bawa setiap hari harus ditandatangani sama pembimbing. Ini yang udah PKL nih. Namanya yang dulu. Nanti format laporan kayak gimana? Udah banyak contohnya. Kalian tinggal ke perpus untuk contoh BDP segala macam, semua sesuai jurusan itu sudah ada. Tapi nggak sepenuhnya benar ya. Nanti selalu ada revisi. Ada revisi-revisi. Nah itu revisi-revisi itu yang melelahkan buat kalian. Oke, next. Nah, habis pengertian berarti masuk ke namanya tujuan dibuatnya laporan PKL. Tujuan laporan PKL yang pertama adalah mendorong, bukan ngepus gini ya, mendorong siswa agar mampu mengembangkan atau mengemukakan pikiran dan pendapatnya serta mampu menuangkannya dalam bentuk tulisan yang sistematis. Tulisan yang sistematis, logis dan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Contoh, ini Bapak kakak hanya yang PKL, sedang PKL. Misalnya ada job desk-nya, kalian disuruh fotokopi surat. Bahasa Indonesia-nya. Ayo, bahasa Indonesia-nya fotokopi surat apa? Fotokopi apa? Jadi kalian nanti di laporan nggak boleh nulis memfotokopi, nggak boleh. Salah. Langsung direvisi, rumah coretnya gede banget sama pembimbing kalian. Ya, fotokopi kita tanya ke ahlinya ya. Bu Findia, kalau fotokopi bahasa Indonesianya adalah menggandakan. Ingat ya, jadi ketika nanti di laporan nulisnya buat yang sudah PKL atau yang belum, ketika nanti ada job desk-nya salah satunya objek pekerjaannya adalah fotokopi, men-scan. Nih, bahasa kita kelas kalau di laporan sering banget kita temuin yang nama tulisan men-scan dokumen. Itu langsung dicoret lagi sama kita. Yang benar apa Bu? Memindah. Ya, ingat, memindah itu sama dengan men-scan. Men-scan itu kan istilah bahasa Inggris, tidak boleh dipakai ke istilah bahasa Indonesia. Harus diganti. Sekarang Bapak nanya, kalau misalnya upload bahasa Indonesia, upload file, upload foto ke sosmed kalian ke Instagram, nggak pinter. Kebalikannya, download apa? Pinter ya, bedanya pinter ya. Bisa nggak sih kalau misalnya dikatakan mengunduh ya, mengunduh, misalnya kalimat itu diganti pakai bahasa formal sampai pingin suka sama dia dan milikin, ya kan berarti itu ya, kita ganti kalimatnya. Kayaknya aku pingin atau pingin mengunduh kamu nih. Aku kayaknya download banget sama kayaknya nggak enak banget ya, nggak pas ya. Kalau misalnya bahasa percintaan sehari-hari kalian ganti dengan kata download sama upload. Ayo, ada yang bisa ngomong kayak nggak? Ini ya, aku suka sama kamu karena kamu estetis gitu misalnya kan.
Nggak cocok banget ya. Oke, next. Tujuan berikutnya adalah meningkatkan kreativitas siswa dalam penulisan yang bersifat gestur yang masuk gestur badannya, cara mempresentasikan isi presentasi, isi slide-nya. Hati-hati kalau nanti bikin saat uji sidang, bikin slide-nya tidak boleh lebih dari 6 slide. Kalau buat kuliah, kalau udah masuk mobil dan kan slide-nya kayak gitu ya. Terus yang terakhir multimedia itu biru langit. Oke ya. Next. Nah, ini apa saja isi laporan PKL. Jadi habis tadi kata pengantar, maka di sini ada daftar isi. Yang pertama diduduki posisinya oleh lembar pengesahan perusahaan. Itu bentuknya gimana Kak? Lembar pengesahan perusahaan berbentuk yang pertama adalah dapat kop suratnya dulu. Ini buat yang misalnya di Ramayana, Ria Busana atau Matahari, nanti minta kop suratnya. Yang ada kop suratnya ada tulisan Matahari depan Castro, kayak gitu. Ya, nanti ya. Jadi harus ada itu kertasnya khusus, kertas yang berkop surat, berkepala surat, yang kabel yang polos. Lalu di bawahnya itu nanti ada tanda tangan dari pimpinan direktur dulu ya, dan pembimbing kita, baru nanti pembimbing dari sana. Lalu di bawahnya lembar pengesahan sekolah. Ini sama, pengesahan berarti harus kertas yang berkop surat sekolah, bukan yang polos. Nanti ya, ingat-ingat. Terus kemudian kata pengantar tadi yang terisi. Lalu masuk ke bab 1 itu pendahuluan. Nah, bicara latar belakang berarti latar belakang dibikinnya atau dibuatnya sebuah laporan. Nanti data-data itu bisa kalian tinggal lepas aja sebenarnya karena masih sifatnya umum. Jadi kalian masih bisa ikut atau lihat punya kakak kelas. Masih masuk ke latar belakang, tujuan PKL, terus sasaran pokok. Kalau sekarang sasaran pokok diganti dengan landasan hukum, namanya ya Bu. Jadi kalian agak sedikit berkurang beban kerjanya karena masih bisa lihat itu. Nah, masuk bab 2, pelaksanaan praktik kerja lapangan. Nah, ini mulai di tahap ini kalian isinya laporan itu sudah beda sesuai dengan PKL-nya di mana. Dimulai dari gambaran umum perusahaan, nanti sejarah perusahaan. Misalnya Matahari berdiri sejak kapan, berdirinya di mana, sejarah dari timur ke barat atau dari barat ke timur, gitu ya. Nanti ya kalau Matahari terus Ramayana gimana sejarahnya, sampai struktur organisasinya, sampai logonya juga ada, itu lebih lengkap. Oke. Kemudian waktu dan tempat pelaksanaan, nah itu tinggal kalian ambil yang ada di jurnal. Data-data yang di jurnal itu nanti bisa dimasukin ke sana. Lalu kemudian kompetensi yang diajarkan. Nah, kompetensi yang diajarkan itu maksudnya di sana diajarinnya apa aja, apakah sesuai dengan yang diajarkan dari sekolah perusahaan. Kalau enggak nanti ada dua istilahnya kendala ya, masuk ke kendala ya. Misalnya fasilitas di sekolah belum sepenuhnya mendukung tempat PKL. Misalnya tempat PKL ada ruangan khusus buat display. Kalau gitu ya, kalau di sekolah kan belum ada. Terus kemudian masuk ke pembahasan praktik kerja lapangan. Itu nanti kalian bisa tanya langsung ke pembimbing masing-masing untuk lebih spesifik ya. Lalu kemudian bab 3 tentang masalah yang dihadapi. Nah itu tadi yang membahas tadi, masalah yang dihadapi sampai PKL apa aja. Pak saya dimarahin dulu karena telat. Pak saya dimarahin dulu padahal rajin aja gitu. Mungkin dia ada masalah hidup kali Pak sama saya gitu ya. Terus kemudian apa sih? Penanganan masalah yang dihadapi. Nah, kendala-kendalanya terus solusinya apa? Kalian harus pikir tuh, harus nyiptain sendiri, harus lihat sendiri pakai otak, pikir sendiri apa kira-kira solusinya. Nah, itu semua dibantu sama pembimbing. Pengalaman kesan-kesan yang magang awal-awal udah pernah diomelin dulu. Pernah ngalamin insiden tak mengenakan gitu. Kemudian kalau rasanya ya pernah ngalamin itu nggak dimarahin atau apa atau malah sebaliknya. Nah, ceritakan di sini. Mendapat konter M2. Bisa dijelasin sedikit apa itu bagian apa sih ini di sini apa sih itu? M3. Oh M3. Baju-baju Oh baju-baju
display baju anak kecil ya. Iya. Terus apa lagi? Oke, sebelahnya dulu di bagian apa? Ya. Magang di mana? Di bagian kasir. Di mana sih? Di Robinson. Di bagian kasir. Nah, terus ada apa di kasir? Tugasnya ngapain? Di kasir ngapain tugasnya? Gestur badan, bagaimana sih saat gestur badannya jadi kasir bisa dicontohin sedikit sampai kalimat yang keluar gitu, dokumen harus seperti apa biar teman-temannya nanti paham ngajarin teman-temannya yang belum PKL bahwa nanti suasananya bakal kayak gitu. Harus sopan. Seperti apa kalimatnya misalnya? Seperti apa misalnya? Kalimat yang sering dipakai pasti dong dari area manajernya misalnya. Peragakan. Oke, pertanyaan berikutnya. Simpel, masih sekitar pernah nggak di saat kamu sedang hasil ketemu, waduh, keren banget ya cowok. Nggak pernah? Oh, nggak pernah. Oh gitu, dia cuma lihat doang, nggak beli. Pasal kamu gimana tuh? Oke, jadi salah satunya itu ya. Nah, sekarang balik itu yang temennya. Oke, kamu sekarang ceritakan bagaimana proses nge-display barang apa baju anak-anak tadi. Dan ada bahasa apa di sini kalau ini? Kayak besi ibu bisa saya bantu. Oh, gitu ya. Memang gitu, kamu kecil aja. Terus memang gitu ya. Gak kayak tadi kakak bilang gitu. Ah, boleh lihat dulu gitu. Kayak gitu kan? Paling ya tangan. Oh ya, sama ya. Itu udah resiko display ya, udah resiko kalian yang bagian display. Ini buat semuanya nih, GDP yang belum PKL. Pastikan kalau kalian di bagian display kalian harus sabar, serius, bisa sabar. Karena kakak juga sebagai konsumen sering bolak-balik ke mall itu ngeliatin kalau si bapak itu gak ketuh saja mukanya karena dicapek kalian seharian ngelipetin celana bahan bisa taruh celana jeans tiba-tiba berantakin. Kadang yang lebih parah dia naruh di tempat yang tidak seharusnya. Kesel gak? Bisa. Ya sabar. Tapi kakak selalu izinkan kakak kasih hormat dia buat kakak. Display barang. Benar mau bikin display kayak apa? Kamu di bagian displaynya? Oke, baju. Yang tujuan itu mainan anak-anak. Oh, khusus mainan. Oh, di sana pakai kode ya. Tadi berapa M3 ya? M3 untuk baju anak. Ini M7A untuk mainan anak-anak. Pernah ada sesuatu mungkin yang berkesan banget saat menerima konsumen atau beberapa dengan konsumen? Belum ada sih sebenarnya. Oh, ini baru 2 minggu, jadi belum ada. Oh, baru 2 minggu. Ini sedang PKL. Kamu masih PKL. Oke, berarti so far so good ya. Masih bagus. Ya, next. Itu, kenalin dulu namanya. Saya perkenalkan nama saya Dede Jaki dari kelas GDP 2 kelas 11. Di bagian apa? Supermarket. Supermarket sama. Oh sama, dua-dua ini sama. Kerjanya sama. Beda, saya beda. Oh beda, kamu di bagian apa? Saya di bagian toiletries. Apa? Toiletries. Itu bagian apa? Kayak sabun, deterjen. Sabun deterjen. Tahu dulu. Tahu dulu. Biasanya kalau misalnya kita ini mah kacamata sudut pandang konsumen ya. Biasanya ditaruh di tempat-tempat sabun kan yang glowing ya bu. Oh, iya kan ya maksudnya. Kan nggak mungkin kamu nawarin bu sabunnya bu, nggak gitu kan nawarin. Biasanya enggak sih, udah ngambil sendiri aja. Udah ngambil sendiri. Kamu pengalamannya nggak ada pernah ngambil sendiri apa? Kalian belum ada sih. Pernah saya naruh terigu bocor terigu. Minyak juga pernah sih.
Oh gitu. Oh bocoran ininya, isinya, plastiknya, kemasannya. Terus kalau kayak gitu yang misalnya siapa? Bagaimana? Saya sih emang udah bocor sih Itu pernah di konsumen nggak sih kalian? Atau diketusin gitu? Nggak pernah. Hah? Apa ada